Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak masuk Pak. Ya. Ya. Sehat, Pak Yana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehatnya. Begini Pak, Ya. ini saya akan menyampaikan terkait hasil kemarin tentang register kelompok tani hutan yang Bapak ajukan. Ya. Itu kan kelompok tani yang Bapak ajukan itu kelompok tani Gagak Ngampar Mangunjaya ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak, ini saya dapat surat dari Dinas Kehutanan untuk register kelompok tani. Dan memang di sini sudah tertera Pak, ini yang nomor 4 ada kelompok Gagak Ngampar Mangunjaya. Dan memang sudah terregister dengan nomor 32-06-33-2003 KTH 667-2024. Nah, secara garis besar Pak, bahwa kelompok Bapak itu sudah diakui di Dinas Kehutanan dan memang menjadi binaan Dinas Kehutanan khususnya untuk di cabang Dinas Kehutanan wilayah 6. Nah, dan memang Pak, untuk aturan kelompok tani hutan itu selain dari terregister, jadi kelompok tani hutan itu harus punya 3 aspek pengelolaan Pak. Ada kelola kelembagaan, kelola usaha, dan kelola kelola hutan, aspek pengelolaan hutan. Nah, dari ketiga aspek itu, jadi untuk kelola kelembagaan itu bagaimana Bapak sebagai ketua kelompok itu kan kemarin pas pembuatan kelompok itu kan ada ditentukan ketua, kemudian bendahara, sekretaris, dan anggota. Nah, itu dari aspek kelola kelembagaan. Kemudian dari aspek kelola kawasan, nah dari Bapak dan anggota kelompok Bapak itu pasti kan punya lahan garapan masing-masing ya Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana Bapak dan kelompok bisa mengembangkan. Nah, biasanya kan kalau di kita itu pengembangan kawasan itu pengelolaannya di sektor hutan rakyat. Nah, apakah pengembangannya bisa sistem dengan agroforestry dan lain sebagainya. Nah, poin yang terakhir yaitu kelola usaha Pak. Nah, setiap kelompok itu harus mempunyai bidang usaha. Nah, apalagi memang dasar dibentuknya kelompok Gagak Ngampar Mangunjaya ini berdiri karena memang usahanya di bidang hasil hutan bukan kayu dengan komoditas jamur kayu Pak. Nah, jadi memang dalam aspek pengelolaan ini kelompok harus mempunyai tujuan arah ke depannya. Selain mempunyai produk jamur yang dihasilkan lebih bagus, memang penjualannya itu harus ada produk jamur yang sudah diolah. Nah, itu kenapa? Karena memang menjadi nilai tambah bagi Bapak dan kelompok tani hutan Gagak Ngampar Mangunjaya. Nah, mungkin itu aja Pak sementara. Apakah ada pertanyaan dari Bapak? Kalau dari saya itu memang produksi jamur tiram cuman menjual jamur Segar aja gitu jamur ya. segar aja ke pasar. Ya. Nah, gimana kalau di kelompok kami pengen mengembangkan untuk pengembangan usaha kelompok kami membuat produk usaha berupa jamur crispy Ya. Nah, legalitas apa yang diperlukan gitu Pak? Oh, untuk legalitas yang diperlukan untuk berarti itu kan bikin produk turunan dari jamur segarnya ya Pak ya. Jadi legalitas yang Bapak perlukan untuk membuat jamur crispy itu yang pertama Bapak harus mempunyai NIB. NIB Bapak sudah punya kan? Yang NIB jamur itu ya. Ya udah. Nah, kemudian yang kedua itu ada PIRT, kemudian yang ketiga itu ada halal. Nah, kebetulan pada saat ini memang ada program dari Dinas Kehutanan itu ada fasilitasi untuk pembuatan PIRT dan halal. Nah, karena memang Bapak juga di luar dari kelompok KTH, Bapak juga kan petani milenial, atau yang sekarang itu regenerasi petani. Dan memang yang bisa mendapatkan fasilitas itu yaitu petani milenial. Nah, saya bisa untuk memfasilitasi dan bisa membantu Bapak
untuk mendaftarkan di link yang sudah dicantumkan dari sana. Mungkin itu Pak. Nah, nanti mekanismenya saya daftarkan, kemudian biasanya nanti ada panggilan, kemudian kita harus membawa produk yang akan kita jual dan yang sudah kita buat sebagai contoh, dan memang itu menjadi syarat untuk mendapatkan PRT dan halal. Mungkin seperti itu Pak. Ada lagi? Ya. Cukup Pak. Ya, Terima kasih. mungkin itu saja Pak ya yang bisa Ya. saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Atur nuhun Bapak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Selamat siang bapak-bapak semua dari kelompok tani Gagak Ngampar Mangunjaya. Ya Pak ya. Saya Pak. Ngampar dong. Oh iya betul. Ya, Ngampar. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu. Maksud kedatangan saya ke sini, saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang geotagging pada tanaman yang telah Bapak tanam. Nah, kemarin kan saya sudah menghubungi Pak Ketua ya. Saya minta tolong sama Pak Ketua, Pak, saya minta tolong untuk geotagging. Sahur Pak Ketua teh, aduh, saya nggak tahu caranya kayak gimana, gitu kan. Betul Pak, masih bingung saya juga. Jadi saya akan mensosialisasikan caranya itu seperti apa. Ini bapak-bapak bisa pegang, bisa lihat dan bisa dibaca. Mangga Pak. Nah, tujuan apa sih geotagging itu, gitu kan? Nah, sebenarnya geotagging itu adalah proses pengambilan data spasial berupa koordinat, Bapak ya. Nah, fokus kita di sini yaitu pengambilan titik koordinat pada tanaman yang sudah Bapak-bapak semua tanam di lahan Bapak. Nah, kenapa itu harus ditanam? Karena memang itu harus real, lokasinya seperti apa. Jangan sampai Bapak menanam itu ceblur. Jadi ada yang mengaku misalkan ya Kang Hasbi, Pak, punya saya sudah ditanam. Di mana? Di kebun saya. Padahal kan kita nggak tahu kebunnya di mana. Terus apakah itu benar ditanam atau enggak? Nah, fungsi geotagging itu agar si tanaman bisa dilacak dan bisa dilihat dari GPS. Nanti bisa dilihat dari citra satelit secara langsung. Mungkin itu Pak. Nah, kemudian yang kedua, manfaat bagi kami sebagai penyuluh kehutanan itu kami bisa melaporkan data spasial secara langsung. Jadi enak kan Pak ya. Nah, di lapangannya lokasinya jelas, di mana ditanamnya, di lahan milik siapa, kemudian datanya ada berupa koordinat. Nah, itu bisa dipetakan. Nah, bapak-bapak semua kan sebagian sekarang ada yang pegang HP ya. Ada tuh. Nah, kayaknya emang kita langsung aja praktek biar enak aja Pak ya. Iya. Nah, kemarin kan saya sudah minta tolong buat install aplikasi timestamp Pak ya. Iya. Nah, Yang putih ini ya Pak. yang putih, coba lihat. Nah, yang Oh, yang itu. ini apa kan Pak ya? Nah, itu sama. Nah, Pak Ketua juga sama ada. Nah, udah dibuka Pak? Sudah dibuka. Nah, di pojok kanan bawah itu ada yang bulat Pak. Bulat kayak jam gitu. Merah ini. Nah, yang merah itu. Oh ini berarti ya? Ya, yang itu. Coba Bapak klik. Ya diklik. Nah, diklik. Nah, di situ kan ada setting, menu setting ya. Ya. Nah, di setting itu kita fokus ke beberapa poin saja Pak ya. Ada di sini ada kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya. Coba lihat. Kecamatan ini. Nah, Yang dipilih yang mana? Yang- Kayak gini. nah yang itu. Coba Bapak pilih yang urutan ke-5 Pak. Kelima. Ya. 2, 3, 4, 5. Sukahening aja. Oh, Sukahening aja punya Bapak. Coba Yang kita lebih ambil. lengkap yang Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Oh, Indonesia. Yang paling lengkap ininya gitu Pak? Ya. Ada Pak? Ada ini ada. Yang ada Indonesianya kan? Ya, yang ada Indonesianya aman ya. Kemudian Bapak klik, udah klik kan muncul lagi ke tampilan setting ya. Nah, kemudian ada koordinat. Oh iya. Ada link. 9. Nah, itu Pak. Nah, kemudian ada koordinat.
itu kan yang paling atas non GPS ya. Iya. Nah kita pakai decimal degrees aja Pak ya. Yang mana decimal degrees itu Pak? Itu yang decimal degrees itu yang koordinatnya ada 7 dan 108 Oh. depannya. Iya. Nah kita pilih yang minus 7 Hmm. minus 7 dan plus 108. Ada yang paling bawah Pak, coba lihat. Ini. Nah itu Paling Pak. bawah. Oh, ini bukan Pak? Ini bukan. Ada ketemu. Nah itu ada. Pak Ketua aman? Oh aman. Ya klik. Nah kita pikselnya kita tentuin aja ya biar tidak terlalu berat ke memori ya Pak. Kita pilih ke ukuran 720 kali 480 Pak. 20. 480. Ya itu untuk kita setting resolusinya. Tapi nanti bakal jadi jelek nggak Pak fotonya? Enggak Enggak, aman berarti ya? aman standar lah kalau itu. Enggak ada di HP saya mah. Kayak gini. Oh, nggak ada. Ada 640, 480. Oh ini Pak. Itu Pak. Oh iya beda, gak apa-apa. Pakai yang 720 Ini jelek HP saya. kali 480 itu Pak. Nah, Ini yang jelek. nah kemudian kemarin kan bapak semua kan tanam ada beberapa jenis ya. Ada kayu kayuan sama MPPS. Ada jenisnya itu albasia, ada jabon, kemudian ada mangga, ada manggis, ada sirsak. Nah, untuk kita membedakan tiap-tiap jenis, nanti Bapak bisa tambah ke edtag. Hashtag. Di kolom bawah itu ada edtag. Nah, kemudian kita klik edtag. Nah, masukin per jenis. Misalkan yang pertama itu sengon, kita masukin sengon. Sengon, udah Pak? Sudah. Terus Nah, sudah. Kemudian oke. Ya. Terus. Nah, kemudian kita ke kolom yang paling bawah itu ada restore, ada advance sama oke Pak. ya. Nah Ya. sebelum kita oke, coba klik ke advance. Nah advance itu kita mau menyimpan di mana? Oh, Di nanti HP fotonya kita itu. tuh. Oh, Ya, iya. jadi foldernya itu di mana? Biar gak pusing. Mana yang membedain? Ini folder sengon, ini folder jabon, ini folder manggis, misalkan seperti itu Pak ya. Nah nanti kita langsung praktek saja di lapangan. Buat siap. Itu misalkan seperti itu Pak ya. Kemudian oke, Oke. udah di oke. Udah. Udah. Nah itu kan tampilannya udah berubah Pak ya. Ya, betul. Coba betul, lihat. Pak. Nah udah sesuai ya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan Pak? Enggak aman Pak, belum. Udah Belum. bisa mengikuti? Udah. Jadi saya Nanti- boleh potong nggak ini Pak langsung? Boleh coba. Coba kalau Coba Pak. paling jawab foto ke sini. Oh iya muncul jadi ada ininya ya Nah, Pak ya. ada koordinatnya kan. Ah. Nanti foto itu bapak-bapak lakukan di lahan bapak ya yang sudah ditanam. Sesuaikan dengan jenis yang tadi. Jangan lupa di edtag. Kalau misalkan lahan punya parijal, luasnya itu 1 hektar kan hitungannya 300 per pohon ya. 300 per 1 hektar ya. Nah, dalam 300 batang itu misalkan ada 3 jenis. Ada durian, ada sengon, ada jabon. Nah, parijal tinggal tambahkan aja tagnya dari ketiga jenis itu. Kemudian disimpannya per folder, nanti parijal bisa langsung kirim ke saya. Oh, oke. Gitu Pak ya. Ya. Nah, kayaknya kalau lebih mantap kita langsung praktek aja di lapangan. Ya. Ya, Saya Pak, gimana? seumpama nanti saya mau geotagging lagi nih, Ya. saya lupa, misalkan gitu, boleh nggak saya minta nomor Bapak gitu, biar nanti saya hubungin kalau misalkan saya lupa gitu. Boleh, boleh. Ya. Boleh. Sangat boleh. Udah paham Pak ya? Paham? Paham sih, tapi tinggal praktek aja. Tinggal praktek aja. Aman berarti ya. Aman. Ya, mungkin untuk materi saya cukupkan sekian. Kita langsung praktek aja ke lapangan. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bagaimana? Semua kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana? Izin Pak Topik, saya ingin menyampaikan kegiatan hasil pemantauan
Kejauhan Kehutanan di Kecamatan Sukandi. Saya ingin menyampaikan progres yang sudah berjalan selama 6 bulan ke belakang, Pak. Mungkin ada beberapa kegiatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu kegiatan penghijauan lingkungan. Sebagaimana dulu itu di bulan Januari kita dari cabang dinas kehutanan wilayah kami itu menyalurkan bibit produktif berupa kayu-kayuan dengan NPTS. Nah, alhamdulillah untuk Kecamatan Sukandi itu kemarin saya dapat bibit sebanyak 1.200 dan memang alhamdulillah sudah ditanam di 2 desa, Pak. Ada di Desa Banyurasa dan Desa Banyuresmi. Itu ada di 2 kelompok Mangun Jaya Sri 3 dan Kahuripan Mukti. Nah, alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan. Kami tanam di tanah milik masyarakat. Kemudian sudah dilakukan juga geotaggingnya, Pak, sesuai dengan arahan Bapak dulu. Fotonya itu sudah saya upload di Google Drive. Nah, kemudian yang kedua, Pak, saya ingin menyampaikan perihal stimulan bagi petani milenial. Nah, alhamdulillah di Kecamatan Sukandi itu ada 2 petani milenial, Pak. Dua-duanya itu komoditasnya di jamur kayu. Nah, yang pertama itu namanya Yana Suryana. Dia tergabung di kelompok tani hutan Pinang Bukti. Kemudian yang kedua itu Asep Ali Aminullah, dia itu di kelompok tani Mekar Jaya. Nah, untuk petani milenial Yana Suryana ini kebetulan kemarin mendapatkan alat produksi HHBK berupa steamer dan mixer, Pak. Ya, itu 2 alat. Nah, alhamdulillah sampai saat ini bisa digunakan dengan baik, kemudian berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk yang Asep Ali Aminullah ini dia mendapatkan stimulan berupa background, kalau nggak salah itu dulu tuh 2.700. Kemudian kita fasilitasi untuk pembuatan NIB, kemudian halal, BPOM, haki, dan yang terakhir itu dapat fasilitasi bantuan kemasan, Pak. Mungkin sementara itu saja, Pak, yang bisa disampaikan. Oh iya, tenun, makasih Ya. Pak Mendak. Yang pertama, Bang Intan, terkait penghijauan lingkungan. Saya pernah ngecek yang hasil geotagging, memang datanya sudah masuk semua. Cuma memang ada beberapa 1-2 titik itu yang memang mungkin error Ya. ininya pas pengambilannya. Ini mau dicek, saya kirim nanti datanya, dicek seperti apa kondisinya. Terus yang kedua, terkait yang stimulan itu sekarang kondisinya seperti apa dengan setelah kita kasih stimulan nih. Nah, sekarang kondisinya produktif seperti apa, apakah meningkat, menurun, dan sebagainya. Nah, izin, Pak, untuk yang penerima stimulan itu kan yang Yana Suryana dapat steamer dan mixer. Alhamdulillah setelah kita bantu dengan alat itu, untuk produksi backgroundnya itu sudah meningkat. Jadi perbandingannya itu kalau dulu masih membuat secara konvensional dalam 1 hari itu hanya bisa mendapatkan 800 background. Nah, tapi dengan 2 alat tersebut produksi backgroundnya itu meningkat sehingga 1 hari itu bisa menghasilkan 2.000 background. Itu jam kerja normal ya, Pak, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, alhamdulillah dengan kecepatan produksi tersebut, petani milenial atas nama Yana Suryana di luar hasil jamur yang semakin meningkat, tetapi memang ada background yang dihasilkan lebih banyak. Dan alhamdulillah memang background tersebut beberapa dimitrakan ke beberapa orang dan ke beberapa petani di wilayah binaan, ya, di sekitar petani tersebut. Nah, selain itu juga dari keuntungan dari background tersebut, Pak Yana membuat kumbung kembali dengan kapasitas yang lebih besar agar produksi tetap berjalan dan kemudian tempatnya ada. Mungkin itu, Pak. Berarti kan kalau dilihat itu ada peningkatannya. Ada peningkatan. Berarti kalau lihat kemapanan, apakah masih kurang stimulan? Misalnya alat apa yang kurang di kelompok tersebut? Kalau dari segi pemapanan, memang kelompok tadi itu
saya rasa sudah cukup ya Pak, sudah cukup dengan kemampuan seperti itu. Mungkin ke depan saya ingin mencoba membawa pet tersebut agar mengembangkan untuk membuat produk turunannya Pak. Nah itu misalnya kan kalau jamur mah ada jamur crispy Ya, ya Pak. bahkan sekarang saya lihat di Cirebon tuh sampai ekspor. Mungkin Pak Ganda nanti coba analisa lagi terkait itu kebutuhan untuk produk turunannya apa yang dibutuhkan oleh mereka supaya nanti karena ini sudah mapan kita alih lagi peningkatannya bukan hanya dari produksi jamurnya tapi dari produksi turunannya gitu. Mungkin ada lagi Pak Ganda? Ya mungkin karena memang sepengetahuan saya dan memang identifikasi saya di lapangan kebetulan memang di wilayah Kecamatan Sukani itu tiap hari Minggu memang ada pasar tumpah dan memang potensi untuk menjual produk turunan dari jamur segar itu ya dibuat jamur crispy yang Bapak tadi sampaikan memang potensinya sangat besar. Memang itu menjadi penghasilan tambahan. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Ganda. Ini mungkin salah satu informasi yang baik buat kita karena memang salah satu tujuan kita memberikan stimulan itu supaya tingkat produktivitas KTH atau petani milenial itu meningkat, bahkan bisa sampai mapan gitu, bahkan bisa beralih ke produksi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Siap, terima kasih Pak Ganda. Siap, Saya bisa ya lanjutkan. atur nuhun. Ya, siap. Ada pernah baik butuh duit uang main emang butuh betul kan butuh uang begini uang mau tapi gini dulu saya ceritain dari awal. Ya, ini gimana dulu kok banyak kayak gitu uangnya? Jadi gini, kelompok saya itu mau mengadakan penanaman. Ya, Penanaman orang buat Juna kan? buat Juna juga itu. Ya. Nah nitip ke saya, beliin bibit abasia, bibit mangli, Ya. bibit kayu-kayuan. Ya. Nitip ke saya, saya dikasih uang nih 500.000, kita bagi dua. Akalnya gini, kita belikan bibitnya yang biasa-biasa aja, jangan yang terlalu mahal. Ya. Kan pasti sisa tuh uangnya tuh. Ya. Nah sisanya lumayan, bisa buat beli makan, bisa buat beli kuota, lumayan lah, makan enggak? Jadi gini Pak Hasbi, Hmm. bener kalau mau beli bibit kan biasanya beli dari saya ya. Kan dulu Memang kelompok. kebetulan di kelompok. Ini kan uang amanat ya Pak ya. Ya. Ini kan uang amanat dari kelompok. Ini harus dibelikan bibit dengan uang segini. Berarti memang harus dibelikan semuanya. Jadi kan Pak Hasbi mintanya teh pengen ngambil untung dari sini. Nah itu tuh jangan Pak. Ah, kenapa? Kenapa jangan? Karena itu memang udah jadi bibit-bibit korupsi. Waduh. Bapak aja udah berani ngambil uang dari kelompok tani. Itu yang kecil, apalagi nanti yang besar. Jangan sampai kayak gitu, apalagi kita Pak ya, Ya. sebagai seorang penyuluh, memang kita itu memang harus melayani. Melayani itu berarti harus tanpa pamrih Pak. Iya. Jangankan ada baik, karena kita itu udah dibayar oleh negara Pak ya. Jadi selain itu juga kita sebagai orang ASN kita harus menjaga integritas dan memang kita pelayanan ke masyarakat itu memang harus secara transparan. Saran saya dan memang ini harus dilakukan oleh Pak Hasbi, sebaiknya uang dengan nominal tersebut diberikan bibit semuanya. Jangan sampai Bapak mengambil keuntungan dari uang ini. Tapi Pak, saya tidak tergila tuh lumayan kan. Kan ini mah nggak ada yang tahu. Yang berdua aja yang tahu Pak Ganda. Jangan gitu Pak. Jangan gitu. Kita itu ASN. Kita itu harus menjaga dari sifat-sifat korupsi dari KKN. Jadi kalau misalkan Bapak berani mengambil uang ini, nanti kan Bapak akan terbiasa untuk melakukan korupsi yang lebih besar lagi. Bapak mau kayak gitu? Nggak mau. Nggak mau kan? Sekali aja ini. Nah itu sesuatu yang besar itu diawali dari yang kecil. Itu yang bahaya. Iya. Tapi ya
Gimana? Karena saya kadang mikir, saya butuh lumayan lah buat bensin mah gitu. Jangan kayak gitu. Bapak kan mau dibayar oleh negara. Iya. Iya kan? Betul sih. Bapak udah dapat gaji, Bapak udah dapat tunjangan, itu untuk apa? Itu kan untuk membayar pekerjaan Bapak. Jadi Bapak jangan sampai Bapak itu bawa keuntungan dari luar. Gitu Pak ya? Ya, berarti ini saya belikan dengan sesuai nominal. Ya sesuai nominal. Bapak pengen bibitnya seperti apa? Kalau misalkan kayu-kayuan dan didominasi atau ditambah MPTS atau seperti apa, sesuai dengan nominal yang ada. Mungkin seperti itu aja Pak. Tuh, makasih Pak. Ini udah ngingetin. Ya kita kan harus saling mengingatkan Pak. Saya hampir terjerumus ini kalau nanti saya ditahan KPK. Nah itu jangan saya sampai malu. kayak gitu. Malu saya nanti kalau